We got married under the great big oak tree. My husband. Leave him alone. Damn! Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Norbit tahun 2007. Sebelum mulai, alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, serta jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan terima kasih yang udah subscribe, like, dan share, serta komen. Bagi kalian yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah ini. Oke, langsung saja kita mulai film Norbit tahun 2007 ini. Film pun dimulai dengan diperlihatkannya sebuah mobil yang melempar bayi ke panti asuhan, di mana itu adalah si Norbit, bayi itu. Dan yang melempar Norbit adalah ayah dan ibunya Norbit. Tega benar dilempar seperti itu. Di sini pemilik panti itu pun berkata, "Aduh, bayi hitam lagi, dah jelek. Orang gak akan mau untuk mencarimu," atau ibaratnya tidak ada yang mau mengadopsi dirinya. Sebenarnya terkenal rasis banget sih ya. Memang gue ngakak juga nontonnya. Di panti asuhan ini ia selalu bersama seorang gadis yang bernama Kate. Dari nonton film bareng sampai BAB pun bareng. Iya anjir, jijik banget sih. Ya namanya bocil ya kan. Dan BAB bareng itu pegangan tangan guys. Nah kalian tengok lah. Scene pun kemudian berpindah menunjukkan mereka telah menikah. Wah ecek-ecek tuh menikahnya. Udah kecil-kecil udah bisa nikah ya. Udah bisa nikah dia. Tak lama kemudian mereka pun berciuman selayaknya orang yang benar-benar nikah. Ya versi bocil. Tak lama kemudian Kate pun telah diadopsi oleh seseorang. Dan setelah itu Norbit pun mulai menyendiri dan tidak punya teman. Karena ia di panti asuhan itu hanya bersama Kate waktu itu dan Tuan Wong. Dia pun sudah dewasa di sini. Ya lumayan remaja kali ya. Di sini ia dibully oleh saudara kembar ini, nggak tahu siapa namanya, nggak disebut. Asep usah sebut aja gitu. Dan ia dipukuli oleh si Asep dan Asip. Tak lama kemudian datanglah seorang cewek yang besar ya, cukup besar, yang bernama Raspusia. Mereka pun berpacaran dan setelah pacaran ia menjadi ditakuti oleh banyak orang dikarenakan selalu ada Raspusia di mana-mana yang backing si Norbit. Jadi orang pun takut kalau tidak memilih Norbit atau menjahilin Norbit atau sejenisnya. Semenjak bersama, ia mulai merasakan adanya keluarga lagi karena ia dibawa Raspusia bertemu dengan keluarga Raspusia, yaitu ketiga abangnya. Mereka pun semakin dewasa dan besar, termasuk abangnya Raspusia. Saat itu pun tiba, mereka pun menikah. Ya, akan tetapi di sini Norbit, ya kita sebut saja si Orbit, lebih gampang Orbit. Orbit pun merasa sedikit ilfeel dan jijik. Anjir mukanya jelek kali, sumpah. Di sini Raspusia lah yang menciumnya karena Norbit merasa jijik dan ilfeel untuk mencium si Raspusia. Ya tengok aja, mau cium aja pun kayak gitu ya kan, mulut buka lebar-lebar. Di sini sekelompok orang ini berbicara di mana mereka adalah teman-teman Norbit tentang tak perlu membeli sapi jika kau bisa dapat susu gratis. Dan Norbit pun dikatai ia mendapati sapi secara utuh beserta dengan susunya. Ya sapi bah, kejam bener. Tak lama kemudian abangnya Norbit pun berbicara kepada Norbit bahwa jangan sesekali ia sakiti si Raspusia. Jika tidak, habis. Di sini Tuan Wong pun berbicara, ya sedikit berpidato dan menceritakan tentang masa lalu Norbit maksudnya, sewaktu kecil. Dan ia juga menceritakan bahwa Norbit mempunyai gadis impian. Dan di sini ia berkata bahwa Norbit malah menikahi si gorila. Ya, memang di awal dia udah rasis dan sama aja di sini juga dia juga rasis ya kan. Di sini abangnya pun emosi dan ia pun bangkit dari kursinya dan ingin memukul Tuan Wong. Akan tetapi Tuan Wong berkata, "Bercandalah, ayo, gak bisa kau bercanda rupanya." Nah, gitulah. Setelah itu,
Setelah sedikit berbicara tentang Norbit, ia pun menyelesaikan pidatonya dan mengucapkan selamat atas pernikahan Norbit dan si gorila. Habis itu abangnya kan emosi lagi tuh kan. Dia pun berkata bercanda lah kayak gitu. Setelah itu mereka pun tiba di rumah dan sewaktu ingin tidur bareng, Norbit selalu ditimpa oleh Rasputia di berbagai hari-hari tertentu, misalnya hari kemerdekaan atau hari Natal. Dia selalu ditimpa aja kan, sampai kasurnya rusak 3 kali. Terakhir kalinya aman karena sudah disokong, kalau gak salah disokong ya bahasanya. Ya, kurasa dia pakai beton nih kali untuk menyokong tempat tidur itu supaya kuat. Ya, gua bingung mereka timpa-timpaan gitu, apa ada melakukan adegan pengecotan atau cuman nipa-timpa gitu aja. Kalau ngelakuin itu kayak mana ya kayaknya? Penasaran. Dan mereka pun memutuskan ingin pergi menggunakan mobil. Sewaktu masuk ke mobil, si Rasputia yang menyetir dan ia sangat kesulitan untuk memasuki mobilnya dikarenakan titiknya yang terlalu besar. Sewaktu ia ingin masuk mobil, klakson mobil itu pun terus berbunyi dikarenakan titiknya yang terlalu besar yang menekan klakson itu. Sewaktu di dalam mobil, ia pun marah-marah karena ia berpikir Norbit mengubah joknya. Akan tetapi Norbit berkata ia tidak pernah mengubah jok itu. Logika aja, mobil kecil badan besar, kayak mana mau sempit, ya kan? Kayak mana mau luas? Jadi di sini ia marah-marah dan ia juga berkata, tengok sampai titikku aja bisa mengelakson mobil ini. Scene pun langsung berpindah. Di sisi lain, Tuan Wong sedang bersama kakaknya Rasputia dan kembali lagi rasisnya. Ia berdiri di atas meja dengan membawa tombak dan ingin mengusir mereka, dikarenakan ia tidak takut dengan orang-orang Latimor dan ia tidak akan menjual apapun ke orang Latimor. Sih, benar-benar rasis amat ini Tuan Wong. Ya cuman ini cuma film guys, jadi jangan dimasukin ke hati ya. Cuman film doang. Itu perannya seperti itu memang. Sebagian dari dialognya. Lanjut. Di sini Rasputia mengikuti latihan tap ya kalau nggak salah tap atau ya gitulah, sejenis itulah. Norbit pun pulang ke rumah dan melihat Rasputia sedang bergenjot dengan Buster, guru power tap-nya si Rasputia. Wow, sangat keren. Gua heran kenapa si Buster ini mau ya kan sama si Rasputia. Mereka pun bergenjot dengan santai ya kan, pastinya. Di sini Norbit pun marah. Akan tetapi mereka malah marah balik kepada si Norbit. Setelah Buster pergi, ia pun marah ke Rasputia dan berkata bahwa Rasputia adalah ratu pelacur. Dan itu membuat ia dikejar oleh Rasputia karena saking marahnya Rasputia. Di situ Rasputia menimbulkan banyak korban seperti kerusakan lingkungan sekitar dan tukang pos. Norbit pun membuang cincin pernikahannya di tempat sampah karena ia sudah tidak tahan dengan Rasputia. Ia pun ingin pergi dari sana dan bermain dengan anak-anak dengan membuat sebuah acara kecil. Tak lama kemudian, Kate pun datang dan mereka dipertemukan kembali. Tuan Wong pun menggoda mereka lagi. Mungkin kalian bisa pergi BAB bareng lagi. Cici kali dah besar BAB bareng. Dah besar itu melakukan bukan BAB. Tak lama kemudian, setelah perbincangan singkat, si Kate pun akan pergi dan akan tetapi sebelum itu mereka membuat perjanjian untuk makan siang berdua di hari Selasa. Gak berdua sih, gak disebutkan berdua. Tak lama kemudian Buster datang dan Norbit malah senang karena ia dapat pergi dengan bebas tanpa larangan si Rasputia. Norbit pun bertemu dengan Kate di tempat makan. Ternyata di sini Kate membawa tunangannya. Itu membuat Norbit sangat sakit hati. Keesokan harinya, mereka berdua pergi kembali dan seperti biasa, seperti di awal ia masih mengoceh hal yang sama tentang titiknya yang mengklakson mobilnya. Ia pun menggeser kursi itu hingga melewati batas maksimal yang ditentukan pabrik mobil itu. Mereka pun hampir sampai ke rumah. Akan tetapi di sini Rasputia mengejar anjing itu yang bernama Lyot
dan menabrak anjing itu hingga membuat anjing itu masuk ke rumah sakit. Di sini Norbit pun sudah tidak tahan karena tingkah laku dan tindakan si Rasputia. Ia pun ingin pergi dari sana. Akan tetapi karena saking polosnya si Norbit, ia pun berhenti dikarenakan Rasputia berkata ia hamil. Padahal dari awal film dimulai sampai sekarang kita tidak pernah ditunjukkan Norbit yang melakukan pengecotan dengan si Rasputia. Malahan kita ditunjukkan si Buster yang diperlihatkan melakukan pengecotan dengan si Rasputia. Norbit pun pergi ke sebuah festival kayak pasar malam rasa ya. Di sini ia pun bertemu dengan Kate dan ia berkata tentang pernikahannya dengan Rasputia. Mereka pun berkenalan, si Kate dan Rasputia. Di sini Rasputia juga berbohong bahwa ia hamil dan membuat si Norbit sakit hati. Tak lama kemudian anak-anak pun datang menjahilinya dengan mengambil topinya. Sedangkan Kate bertemu dengan abangnya Rasputia, Big Blackjack ya, bukan BBC. Tahulah ya, bagi yang pernah nonton tahu. Di sini ia pun mengejar anak-anak itu si Rasputia sampai di tempat bermain hingga membuat anak-anak itu terbang dan tempat bermain itu roboh. Di sisi lain Norbit malah berdansa dengan Kate. Karena Rasputia emosi melihat tindakan si Norbit, ia pun mendorong speaker yang di belakang Norbit hingga speaker itu menghantam kepala Norbit dan membuatnya masuk ke rumah sakit. Sewaktu di rumah sakit, ia pun dikunjungi oleh si Kate dan membuat detak jantungnya berdetak begitu kencang, yaitu 130 per detik. Ya kayak mana gak mau kencang kali? Dikarenakan posisi Kate yang seperti ini. Iya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau gue di posisi Norbit pun kayaknya bakal Soalnya kecantikan seorang wanita tuh punya ciri khas masing-masing. Dia kayak cantiknya dari sini itu dapat banget. Jadi kalau Kate ini mau dibilang jelek enggak, tapi dia cantik lumayan. Jadi kalau mau bikin jantung berdetak itu mudah sekali. Apalagi gue di posisi itu mungkin bisa juga ya kan. Di sisi lain, Big Blackjack mau bertemu dengan tunangan si Kate yang bernama Dion. Akan tetapi tunangan si Kate ternyata ia tidak tulus dengan si Kate dan ingin pergi meninggalkan Kate. Akan tetapi tertahan dikarenakan Big Blackjack berkata akan membuat bar titik dari panti itu. Ia pun mempertimbangkan kembali tawaran Big Blackjack tentang bar titik itu.